Sekarang sudah tahun 2023, sebentar lagi teman-temanku akan lulus SMA atau semacamnya tapi masih bingung milih jurusan kuliah. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan kuliah yang tepat di tahun 2023 dan mendapatkan pekerjaan yang sangat berkualitas. Jurusan apa yang harus saya ambil? Pertanyaan seperti ini mungkin sering terlintas di benak kita Gen Z yang sedang masuk kuliah. Memilih perguruan tinggi memang bisa membingungkan. Sebenarnya ada berapa perguruan tinggi? Bagaimana cara menentukan jurusan yang tepat? Dan banyak pertanyaan pendidikan tinggi lainnya yang kita tidak tahu jawabannya. Mari kita kembali ke titik awal pertanyaan kita, kursus mana yang harus saya ambil? Sebelum menjawab, ada baiknya sobat lihat dulu bagaimana pertanyaan ini muncul. Beberapa dari kita benar-benar tidak tahu apa itu perguruan tinggi yang berbeda. Beberapa dari mereka sudah memiliki beberapa perguruan tinggi untuk dipilih, tetapi tidak yakin jurusan mana yang harus dipilih. Dan ada juga yang bingung ketika harus memutuskan antara kuliah orang tua atau pilihan sendiri. Kami sebenarnya berada dalam situasi yang berbeda. Namun apapun latar belakang pertanyaan jurusan apa yang harus saya pilih, 3 tips berikut ini bisa membantu Anda menemukan jawabannya, sobat. 1. Pahami minat dan bakat Anda dengan banyaknya daftar perguruan tinggi yang bisa dipilih. Baik pilihan orang tua atau pilihan kita sendiri. Kita perlu alasan yang tepat untuk pilihan kita. Memilih tema universitas tentunya berbeda dengan cara kita memilih menu atau tema handphone misalnya. Jika kita bosan dengan tema ponsel A, kita bisa menggantinya dengan tema B, tapi bagaimana dengan perguruan tinggi? Jika kita merasa salah memilih jurusan saat kuliah, apakah kita mudah berpindah jurusan? Tentu saja tidak. Anda tahu jawabannya. Makanya kita perlu tahu minat dan skill apa yang kita miliki. Informasi ini dapat membantu kami menentukan gelar sarjana. Memiliki citra diri yang baik dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan saat mempelajari ilmu dan keterampilan baru nanti di bangku kuliah. 2. Teliti program gelar yang dipilih. Cara mengidentifikasi mahasiswa itu bisa membantu teman-teman yang belum tahu jurusan apa yang ingin diambil. Ya, penelitian sobat cerdas. Cari tahu tentang sebanyak mungkin pakar perguruan tinggi. Pelajari lebih lanjut tentang setiap mata pelajaran, peluang untuk alumni, dan hal penting lainnya yang harus Anda ketahui. Belajar dan bandingkan daftar perguruan tinggi Anda. Dapatkan semua faktanya. Langkah-langkah ini dapat membantu Anda memilih perguruan tinggi. Cara ini juga bisa digunakan ketika kita memiliki daftar perguruan tinggi yang bisa dipilih, entah itu pilihan kita sendiri atau rekomendasi orang tua. Mungkin butuh waktu, tapi itu pasti sepadan. 3. Konsultasi dengan kerabat yang berpengalaman atau profesional dalam kehidupan kerja. Katakanlah Anda tidak ingin melakukan semua pekerjaan rumah. Ini baik masih ada cara untuk menentukan perguruan tinggi lain yang menonjol, sobat. Bicaralah dengan para ahli seperti psikolog pendidikan tentang peluang pendidikan tinggi yang ada saat ini. Atau percakapan dengan seseorang yang dekat denganmu bisa mengurai benang kusut di kepalamu, sobat. Orang yang berpengalaman dan berbakat dapat memberi kita perspektif baru dan informasi baru. Lebih bagus lagi jika kita bisa menggabungkan kedua pilihan tersebut untuk memilih perguruan tinggi tersebut. Gunakan hasil penelitian sebagai topik diskusi. Bukankah hasilnya akan lebih baik? 4. Memahami manfaat dan konsekuensi dari keputusan. Ingat, tidak ada yang sempurna. Dito untuk kuliah, teman-teman. Bisa jadi jurusan A sesuai dengan minat Anda, namun prospek kerjanya cukup tidak menarik. Atau sebaliknya ada jurusan kuliah B yang bidang studinya kurang menarik, tapi kamu lumayan di sana. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk memilih, selalu ada kesalahan. Itulah mengapa penting untuk mengetahui konsekuensi memilih studi. Jangan hanya melihat sisi terang atau manfaatnya saja, Gan. 5. Jangan ikut-ikutan dengan teman. Tahukah sobat bahwa 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan? Setelah 2 atau 3 tahun belajar, banyak yang merasa salah jurusan di semester terakhir. Sayang sekali jika harus mengulang kuliah dan menjadi mahasiswa lagi, bukan? Bahkan 52% pekerja mengakui bahwa jika mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka akan memilih profesi lain. Bingung memilih perguruan tinggi? Ataukah mereka memilih jurusan universitas hanya dengan mengikuti keputusan teman-temannya? Jadi pilihlah jurusanmu sendiri, sobat. Anda tidak perlu khawatir kehilangan teman karena Anda akan mendapatkan teman baru nanti di perguruan tinggi. Merasa salah jurusan di semester terakhir?
Sayang sekali, jadi itulah beberapa tips tentang cara memilih jurusan kuliah di tahun 2023 agar teman-teman bisa mendapatkan jurusan kuliah yang terbaik. Sekian dari saya, Bebe.